Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bapak di pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 10 di SMA Karya Pembangunan 2 Bandung. Minggu ini kita akan mempelajari tentang mengolah kata ya, mengolah kata atau membuat dokumen menggunakan aplikasi pengolahan kata. Tapi kali ini kita tidak akan menggunakan aplikasi yang umum digunakan di di kantor gitu ya, atau yang mungkin kita kenal dengan Microsoft Word. Tapi kali ini kita akan mempelajari tentang sebuah aplikasi yang bisa kita dapatkan secara gratis dalam mengolah kata ya, mengolah kata. Salah satunya yang bisa kita gunakan yaitu adalah Google Docs ya. Nah, Google Docs ini itu disediakan secara gratis oleh untuk pengguna akun Gmail ya. Jadi khusus untuk pengguna akun Gmail ini Google sudah menyediakan sebuah layanan yang sifatnya computing ya, artinya bukan computing, artinya secara online ya, bisa kita gunakan secara online bagi para pengguna akun Google. Jadi kalau kalian yang sudah punya akun Google, itu bisa kita manfaatkan aplikasi Google Docs ini untuk membuat sebuah dokumen tanpa kita harus ribet atau tanpa kita harus memiliki perangkat komputer untuk mengetik dokumen. Nah, salah satu kelebihan dari aplikasi ini pertama adalah pengoperasian Google Docs ini sangat mudah gitu ya. Jadi kalau kalian yang sudah familiar dengan Microsoft Word, maka pengoperasian Google Docs ini tidak akan mengalami kendala. Terus bagi yang belum pernah menggunakan aplikasi pengolahan kata manapun, ini lebih mudah gitu ya, lebih mudah. Jadi tidak terlalu banyak menu-menu yang bikin kita pusing ya. Artinya sama saja untuk pengolahan data itu pengolahan kata itu tidak terlalu banyak menu-menu yang ada di tampilannya. Ya, jadi bagi yang belum pernah menggunakan, Bapak rasa kalian mampu menggunakannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak harus ribet menyimpan setiap kali ada perubahan pada pengolahan kata ya. Pada aplikasi ini kita tidak harus ribet nyimpan gitu ya, bukan tombol simpan tidak, tapi itu setiap kali ada perubahan pada dokumen kita itu akan langsung tersimpan ya, tersimpan jadi aman. Jadi kalau kalian misalkan komputernya mati atau tiba-tiba ngeheng atau misalkan perangkat HP kalian itu ngeheng itu, maka langsung akan disimpan ke akun Gmail kita ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, perangkat ini bisa kita gunakan di mana saja, kapan saja, dan menggunakan perangkat apa saja ya. Contoh misalkan kalian pengguna komputer ya mungkin kalian bisa gunakan Chrome untuk memasukkannya. Atau kalau kalian misalkan pengguna smartphone atau Android, ya bisa kita gunakan di menggunakan aplikasi yang ada di handphone kita ya. Nah, itu yang jadi penggunaannya bisa kapan saja di mana saja ya, selama terkoneksi dengan internet ya. Kemudian yang keempat adalah eh, penggunaan aplikasi ini atau dokumen yang kita buat di aplikasi ini bisa kita sharekan atau bagikan ke teman-teman kalian. Contoh misalkan Bapak ngasih tugas nih, Bapak tinggal sharekan saja tugasnya apa dalam bentuk dokumen, kemudian kalian kerjakan, contohnya seperti itu ya. Dengan caranya gimana? Dengan cara membagikan linknya. Jadi linknya itu dibagikan, kemudian orang yang kita bagikan itu kita bisa dimanfaatkan atau bisa diklik kemudian di download gitu ya. Itu salah satu kelebihannya.
Ya mungkin kalau kekurangannya mungkin, ya harus terhubung dengan internet ya, tidak ada internetnya ya mungkin tidak bisa kita gunakan. Tapi zaman sekarang kan, internet sudah ada di mana-mana ya, mau di desa, mau di kota itu internet sudah terhubung ya, gitu. Oke, pada kali ini Bapak akan menampilkan, bagaimana mengoperasikan Google Docs yang ada di, eee, perangkat komputer dan ada di HP ya. Nih contohnya, oke. Syaratnya untuk memiliki Google Docs ini atau menggunakan Doodle ini, kalian harus daftar dulu di Google Mail ya atau Gmail. Jadi kalau kalian misalkan mau pakai ini, ya silakan kalian daftar dulu di Gmail. Bagi yang sudah tinggal masuk saja kalian ke akunnya masing-masing melalui browsernya ya. Tapi kalau di perangkat, smartphone Bapak yakin apalagi Android, itu pasti sudah terhubung menggunakan email Google kalian. Karena salah satu syarat kalian memiliki HP Android itu, supaya bisa dimanfaatkan maka harus memiliki akun Gmail ya. Oke, ini kebetulan Bapak sudah masuk ke akun Gmail Bapak, eee, Bapak tinggal klik 9 kotak kecil di sudut kanan bawah, sudut kanan atas ya, untuk menampilkan menu yang ada di Google kita ya, di akun Google. Nah, ya jadi, Google ini menyediakan, layanan-layanan buat kalian ya, untuk menunjang kerja kalian sebenarnya ya. Ya, mulai dari Google Chrome ya, bisa kita gunakan Google Chrome, kemudian ada Google Maps untuk menentukan letak atau wilayah, peta ya, kemudian ada YouTube. Jadi kalian yang suka bikin video itu difasilitasi di YouTube. Kemudian ada Gmail untuk fasilitas mail atau pesan elektronik kalian. Kemudian ada kalender ya untuk membuat penjadwalan mungkin. Lalu ada Google Translate untuk menerjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Kemudian ada Google Foto ini untuk menampilkan atau menyimpan foto-foto yang tersimpan pada Google Drive-nya. Nah, ini Google Drive. Google Drive itu adalah penyimpanan virtual ya. Setiap kalian daftar ke Gmail itu sudah diberikan eh, media penyimpanan secara virtual ya. Variasi, ada yang berbayar, ada yang gratis juga ya. Kalau gratis mungkin hanya sekitar 15 GB. Kemudian ada Google News, ini untuk kalian melihat berita-berita yang terjadi di belahan dunia manapun. Kemudian ada Google Meet untuk pertemuan, meeting ya. Kemudian ada dokumen, Google Books untuk mendownload buku-buku, ada Google Contacts untuk menyimpan nomor handphone, nomor email dan sebagainya. Lalu ada Hangout, semacam percakapan, ya. Kemudian ada Google Keeps, ada Google Classroom, ini sebuah LMS untuk pembelajaran, ya. Jadi Google menyediakan juga untuk terhubung antara guru dengan siswanya di Classroom. Lalu ada Google Earth untuk menampilkan peta dunia secara 3D ya, secara 3 dimensi. Ada koleksi, lalu ada Google Belanja atau Google Market ya. Kemudian ada Jamboard ini untuk papan tulis secara berbagi, ada Duo untuk percakapan, telepon, video call ini bisa kita gunakan. Ada spreadsheet, ada slide, spreadsheet itu kayak Excel ya, Microsoft Excel kalau kalian kenal dengan Microsoft Excel itu ada. Ada slide itu untuk PowerPoint, seni dan budaya, Google Ads untuk iklan, podcast dan sebagainya ya. Ini bisa kalian gunakan, bisa kalian manfaatkan ketika kalian memiliki akun Google ya. Jadi sudah terhubung semuanya ya. Nah, ini yang disebut dengan fasilitas infrastruktur as service. Jadi pelayanan secara infrastruktur atau komputernya ya. Jadi semuanya terhubung. Jadi sangat memudahkan kalian ya dalam menunjang pekerjaan atau kehidupan kalian. Oke, yang kali ini kita akan gunakan adalah Doodle dokumen atau Google Google Dokumen atau Google Docs ya. Lalu kita klik Google Docs-nya. Nah, ini terhubung. Kemudian ada resume, ada letter, project ini adalah eh, apa ya? Macam eh,
fasilitas yang disediakan gitu ya. Jadi kalau kalian keperluannya misalnya membuat brosur, ya tinggal klik aja brosur dan sebagainya. Karena kita menggunakan yang kosong, maka kita gunakan yang blank. Tinggal klik blanknya. Nah, ini tampilan dari Google Docs yang bisa kita gunakan ya. Hampir sama dengan Microsoft Word, hanya mungkin beberapa, kalau Word mungkin lebih lengkap, tapi kalau di Google Docs itu mungkin lebih diberi apa ya, di minimalisir ya penggunaannya. Dan mungkin berhubungan dengan akses dari aplikasinya. Kalau terlalu banyak menu itu akan mengakibatkan mungkin lebih susah gitu ya, atau lebih banyak memori yang atau bandwidth kecepatan internet yang harus dimiliki. Oke. Nah, ini tampilannya di sini ada menu, ada file, edit, view, insert, format, tool, add-on dan help ya. Itu sama seperti di Word. Mungkin ada beberapa yang tidak ada. Kemudian di sini ada standar menunya atau formatting ya, mulai dari bold, italic, underline, text color, highlight color, lalu ada left align, center align, kemudian right, justify dan sebagainya ya. Hampir sama seperti yang ada di Microsoft Word. Nah, ya. Jadi, kita akan membuat sebuah dokumen menggunakan Google Docs. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah tampilan dari apa? Google Docs-nya ya. Google Docs-nya yang ada di komputer. Nah, sekarang yang Bapak akan buat, yang akan Bapak tampilkan adalah yang ada di dalam HP kalian ya. Ini yang ada di HP kita ya. Kalau kalian memiliki yang apalagi yang Android ya. Nah, bisa kita gunakan, silakan kalian masuk ke menu Google ya. Ini, kemudian kalian cari. Kalau misalkan kalian belum terinstall, maka kita bisa instalkan dulu di Google Apps-nya atau Play Store-nya ya. Bisa kalian gunakan, ketikkan situ di searching Google Docs, kemudian instalkan ya. Kalau misalkan udah misalkan, maka kita bisa aksesnya langsung dari Google Drive. Google Drive, setelah masuk kita klik. Sorry, sini internetnya kita aktifkan dulu ya, maaf. Oke. Nah, kemudian kita klik tanda plus, lalu klik Google Docs. Nah, ini ya. Nah, ini adalah Google Docs-nya. Ini tampilan yang ada di perangkat handphone kita atau perangkat gadget smartphone kita ya. Nah, kita tinggal ketikkan di sini. Sama, ada bold, ada italic, ada underline, ada text color, lalu ada bulleting, numbering, lalu ada justify, left align dan sebagainya. Sama seperti ini, hanya mungkin tampilan yang berbeda ya. Seperti itu. Nah, kemudian baru kita bisa masukkan atau ketikkan apa yang kita pengen ketikkan di situ ya. Kalian gunakan di sini misalkan selamat datang. Tuh, ya. Seperti itu. Nah, kelebihan kalau menggunakan Google Docs ini, misal HP kita rusak, tapi harus kita gunakan, misalkan harus buka aplikasi dokumen yang kita ketik baru sekarang. Nah, kita bisa gunakan komputer ya. Kita gunakan komputer dengan cara klik cari, di sini langsung ada biasanya. Oke, kita klik dulu ya. Selamat datang. Misalkan ininya adalah tes latihan Docs. Ini ya, Docs. Oke, dan kita tekan oke. Nah, maka secara otomatis ini akan disimpan. Setiap ada perubahan, misalkan di sini Bapak akan rubah warnanya seperti itu.
Kemudian kita ganti warnanya ya. Maka ketika checklist otomatis ini akan tersimpan ke dalam Google Drive. Sehingga kalau kalian mau buka menggunakan perangkat komputer bisa kita gunakan di sini. Nah, gini ya. Begitupun sebaliknya, kalau kalian misalkan di sini ada perubahan, misalkan selamat datang di Google Docs. Seperti ini, maka otomatis dia akan di-save di drive. Kemudian kalau kalian buka lagi di HP kalian, maka ini akan kita bisa lihat seperti ini. Ada perubahan di sini. Nah, itu kelebihan dari Google Docs ya, yang bisa kita manfaatkan atau bisa kita gunakan. Jadi kalian bisa menggunakan menggunakan Google Docs ini di mana saja, tidak terhalang oleh perangkat gitu ya. Selama ada internet dan akun Google-nya. Oke. Itu ya sedikit tentang penggunaan Google Docs. Selebihnya yang lainnya sama ya. Kayak misalkan mau cetak tebal, ya kita bisa gunakan tombol bold gitu ya, cetak miring, lalu underline dan sebagainya ya, seperti itu. Sama ketika diklik checklist, maka di sini pun akan berubah. Oh, ya, seperti itu. Oke, itu ya. Jadi sangat mudah. Nah, kemudian bagaimana cara men-share-nya? Kita bisa gunakan share di sini. Share ya. Kita get link. Ini kalau misalkan mau ke seseorang dan sebagainya kita bisa gunakan ini. Menggunakan email ya, tentu saja menggunakan email. Jadi harus memiliki email. Tapi kalau misalkan tidak memiliki email, maka bisa kita gunakan get link nih. Get link, kemudian pilih anyone with the link kalau di komputer ya, kemudian klik viewer atau editor juga bisa atau viewer juga bisa ya, komentar. Ya kalau viewer hanya bisa melihat saja tanpa harus mengedit atau mendownload, hanya bisa melihat. Kemudian ada komentar jadi dia hanya bisa memberikan komentar saja. Kemudian ada editor. Nah, kalau untuk editor itu diberi hak akses penuh. Dia bisa menghapus, dia bisa mengganti namanya, bisa mendownload dan sebagainya. Ya, klik misalkan editor supaya dokumen kalian bisa didownload. Kemudian klik copy link. Nah, nanti baru kita pastekan di kemana kita akan men-share-nya. Nah, misalnya kalau di grup WhatsApp ya kita gunakan grup WhatsApp-nya untuk share. Gitu. Tinggal copy paste saja, gitu ya. Seperti itu. Kalau di HP sama, ya tinggal klik tanda plus mungkin bisa seperti ini, ya. Lalu klik tombol link. Nah ini ya tombol link ini. Maaf yang ini ya. Sekali lagi, klik tanda plus orang. Kemudian klik linknya yang warna kuning di bawah. Kemudian klik dari editor, klik lagi, pilih copy. Nah, bisa kita gunakan di grupnya ya. Misalkan seperti ini. Kita gunakan WhatsApp saja. WhatsApp, kemudian kita bisa gunakan grup atau di ini Telegram misalkan ya. Telegram mana Telegram ya? Telegram. Nah, bisa gunakan di sini di akun TIK. Apple TIK seperti ini. Paste, kemudian kita klik. Nah, nanti teman-teman kalian bisa menggunakan atau link tersebut bisa di-download oleh teman-teman kalian ya. Ya, seperti itu ya untuk yang di perangkat HP. Sama seperti di perangkat komputer juga tidak akan jauh ya. Oke, mungkin itu sedikit materi yang Bapak akan tampilkan sekarang ini.
kemudian nanti akan ada Bapak sharekan tugas yang harus kalian kerjakan menggunakan aplikasi ini juga ya. Oke, itu aja dari Bapak. Selamat pagi, selamat siang, selamat mengerjakan. Tetap jaga kesehatan, tetap gunakan protokol kesehatan setiap kali kalian mau ke luar rumah ya. Sekian dulu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.